Yo iki. Sampai Banyuwangi, ragam budaya lestari. Ojo bae Singosari Kediri Buktinyana. ayo rek guyub makarya. Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% Pemimpin Jawa Timur 100% menghibur rakyat Mas. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Cucu hibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantul, mantulkan filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atus insiden dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Ojo bae Singosari Kediri Buktinyana. Ayo rek guyub makarya. Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat Mas. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa kabar? Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang sekali saya Nadine Data dapat hadir kembali untuk Anda, tentunya dalam program Power of Soul atau Terapi Kolbu. Nah pemirsa yang di rumah, mungkin saat ini Anda sedang mengalami sakit yang mungkin sangat sulit sekali disembuhkan. Bahkan Anda sudah melalang buana kemana-mana, ya, entah itu secara herbal, secara tradisional, bahkan secara medik. Nah, Anda baik ya pemirsa, pengobatan kita di Power of Soul ini tentunya lain dari yang lain. Tanpa obat-obatan, tanpa jamu-jamuan, tanpa bacaan ayat-ayat tertentu, tanpa bedah atau operasi, dan tanpa bantuan jin, sehingga di dalamnya tidak ada unsur musyrik sama sekali. Karena terapi yang kami andalkan hanya sebuah energi positif dan cinta kasih terhadap sesama. Seperti hari ini pemirsa, kita akan membahas tentang tema kita yang sangat luar biasa, yaitu hikmah di balik cobaan. Hikmah di balik cobaan tentunya berbagai macam jenis ya pemirsa ya. Sakit pun ini juga termasuk cobaan mungkin dari Allah ya. Nah, kaya pun ini termasuk cobaan juga dari Allah tentunya ya pemirsa ya. Dan tentunya di hari ini, di episode kali ini kita akan menghadirkan sebuah testimoni, yaitu Bapak Wowo. Beliau terkena penyakit prostat dan alhamdulillah beliau sudah melakukan terapi di Power of Soul dan doanya telah diijabah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Baik, nanti kita akan berbincang-bincang di segmen 4 bersama Bapak Wowo. Baik, sebelumnya saya akan menyapa dulu Pak Ustadz Sony Sutrisna. Assalamualaikum Bapak.
apa kabar? Insya Allah semangat, segar, sehat. Luar biasa sekali ya. Sebaiknya masyarakat Indonesia walaupun dikasih cobaan selalu semangat seperti Pak Sony ya. Insya Allah. Betul sekali. Nah Pak Sony, kita hari ini membahas tentang hikmah di balik cobaan. Nah ini kenapa mengangkat tema ini Pak? Dan bagaimana tanggapan Pak Ustadz Sony tentang tema hikmah di balik cobaan? Iya, terima kasih Mbak Nadine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dirahmati oleh Allah dan berbahagia. Para pemirsa, pada kesempatan hari ini kita akan coba mengangkat sebuah tema, yaitu hikmah di balik cobaan. Ini tema nampaknya gampang, tapi dalam. Jadi gampang tapi dalam para pemirsa. Sebab di sini sudah bawa-bawa hikmah. Ya, hikmah di balik cobaan. Berbicara tentang hikmah ini para pemirsa, ternyata hikmah ini adalah sesuatu yang tidak semua orang bisa mengambil. Hikmah kalau dia tidak memiliki sebuah hati yang bersih, sebuah hati yang baik. Makanya kitab suci Al-Quran itu ditegaskan oleh Allah di dalam surat Yasin, ya, bahwa ini adalah kitab hikmah dan kitab petunjuk. Nah, artinya apa? Artinya kisah-kisah di dalam kitab suci itu yang banyak berkisah tentang kejadian-kejadian itu sangat sulit bagi orang bisa mengambil hikmahnya kalau hatinya penuh dengan kedengkian, kalau hatinya penuh dengan buruk sangka, kalau hatinya penuh dengan sombong, ya. Susah bagi dia untuk mengambil hikmah-hikmah kejadian di dalam kitab suci tadi. Padahal di dalam kitab suci itu yang lebih dari 60% tadi itu banyak sekali, ya, cerita tentang tema kita pada sore hari ini, yaitu hikmah di balik cobaan. Betul. Saya ambil contoh, misalkan kita melihat kisahnya Nabi Musa. Nabi Musa itu dicobanya luar biasa, bro. Ditawarin kekayaan, ditawarin kekuasaan, dia ancam mau dibunuh, dicoba, dia ancam mau dibunuh. Nah, cobaan-cobaan seperti itu bagi seseorang yang bernama Nabi Musa, karena hatinya sudah beres, hatinya sudah bersih, maka dia bisa melihat apa ini hikmah di balik cobaan kekuasaan, apa ini hikmah di balik cobaan ketakutan, ancaman, apa ini hikmah di balik cobaan, katakanlah ketakutan, ya. Jadi Nabi Musa bisa melihat itu para pemirsa. Kenapa? Karena hatinya sudah beres, hatinya bersih. Nabi Musa itu hatinya bersih. Jadi dapat melihat tuh hikmah di balik cobaan-cobaan kekuasaan, kekayaan, ketakutan tuh bisa melihat Nabi Musa. Ya, sehingga tidak tergoda dia. Tetap berdiri di keyakinannya. Tetap berdiri di pintu kasih sayang. Nah, sekarang kita lihat dari sisi Fir'aun. Fir'aun itu hatinya penuh dengan kotoran hati. Betul. Sehingga tidak bisa lagi melihat sebuah cobaan berupa kekuasaan. Nah, cobaan berupa kekuasaan itu tidak bisa melihat bahwa yang namanya kekuasaan itu hanya tipu daya. Cobaan berupa kekayaan, bahwa yang namanya kekayaan itu hanya tipu daya. Karena hatinya Fir'aun itu sudah jelek, tidak bisa melihat. Cobaan berupa didatangkan seorang utusan dengan membawa mukjizat-mukjizat. Karena hatinya sudah jelek, tidak bisa lihat. Nah, ini yang ditegaskan oleh Allah di dalam kitab suci. Apakah sama malam dengan siang? Kalau kita lihat, apakah sama Nabi Musa dengan Fir'aun? Nah, apakah sama orang melihat dengan orang tidak melihat? Jadi beda antara orang yang melek sama orang buta, itu beda. Apakah sama orang beriman dengan orang tidak beriman?
Tidakkah engkau pernah memikirkan, hai manusia? Nah, itu peringatan dari Allah, bukan dari saya. Tidakkah engkau pernah memikirkan, hai manusia? Makanya saya katakan tadi, ini tema kelihatannya enteng, tapi dalam, karena bawa-bawa hikmah di sini. Ya. Nah, ini ternyata para pemirsa, orang-orang yang hatinya sudah terhijab, ada dinding yang tebal tadi, seperti yang Allah jelaskan di dalam kitab suci, itu digambarkan seperti orang buta. Orang yang buta itu tidak bisa lagi melihat hikmah di balik cobaan. Begitu dicoba, dia langsung panik. Begitu dicoba, dia langsung sedih. Kenapa? Karena dia melihat cobaan itu dari sisi seorang yang buta. Seperti Fir'aun. Begitu kekayaannya dicoba dengan kekayaan, dia langsung menjadi manusia yang takut kehilangan kekayaan itu. Padahal kekayaan itu adalah tipu daya. Hanya karena sebuah mimpi bahwa akan lahir seorang bayi laki-laki dari bangsa Israel yang nanti suatu hari akan menggulingkan kepemimpinannya, menjatuhkan kekuasaannya. Karena tidak bisa melihat hikmah dari cobaan kekuasaan, maka dikeluarkannya peraturan bunuh. Nah, ini. Kenapa demikian? Kenapa tidak bisa melihat bahwa yang namanya kekuasaan itu hanya sebuah cobaan? Karena hatinya penuh dengan dengki, penuh dengan dengki, penuh dengan buruk sangka, penuh dengan sombong, penuh dengan iri, penuh dengan ujub, bangga diri. Ini akhirnya buta itu mata hati. Ini yang dikatakan oleh Allah. Apakah sama malam dengan siang? Apakah sama orang melihat dengan orang tidak melihat? Apakah sama orang beriman dengan orang tidak beriman? Tidakkah engkau pernah memikirkan, hai manusia? Para pemirsa televisi yang dirahmati oleh Allah, jelas kita ingin masuk dalam golongan orang-orang yang melihat. Jelas kita ingin masuk dalam golongan orang-orang yang dikatakan oleh Allah orang-orang siang. Bukan orang-orang yang gelap gulita. Orang-orang siang yang terang benderang. Nah, apa rahasianya? Perhatikan para pemirsa. Kitab suci Al-Quran itu semua dibuka dengan basmalah, dengan cinta kasih, dengan kasih sayang. Tidak mungkin manusia bisa cinta kasih dan kasih sayang kalau hatinya penuh dengan kotoran hati. Nah, ini kuncinya untuk bisa membuka ilmu hikmah. Harus ada kasih sayang di dalam hati kita. Kita gali lebih dalam para pemirsa tentang tema kita pada hari ini yang sangat menarik. Luar biasa, hikmah di balik cobaan. Nah, pastinya setiap cobaan pasti ada hikmah ya pemirsa ya. Nah, seperti surat Al-Baqarah ayat 286 mengatakan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nanti kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini, tetap di Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dirahmati oleh Allah, kita semua pasti sudah pernah merasakan bagaimana hebatnya kasih sayang seorang ibu. Ibu kadang-kadang anaknya tanpa meminta pun pasti akan diberi. Ibu saja sudah bersikap seperti itu, apalagi Allah. Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka jangan takut para pemirsa. Bermohonlah kepada Allah sebagai Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Para pemirsa, disinilah Power of Soul memposisikan dirinya. Apabila sekiranya ada para pemirsa yang ingin berobat tanpa jamu, tanpa suntik, tanpa dipijit-pijit, tanpa bantuan jin, tanpa ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu yang musyrik sifatnya, mari silakan datang dan cobalah Power of Soul. Saya yakin kalau kita betul-betul bermohon, insya Allah akan dijabah. Baiklah para pemirsa, selamat mencoba Power of Soul. Saya mengalami perdarahan hebat pada waktu itu dan saya masih bekerja. Saya udah ngedrop banget gitu. Saya minta sama Allah, ya Allah, kalau Allah mau sembuhkan saya sembuhkan, kalau Allah mau angkat saya angkat gitu.
karena saya udah nggak tahan lagi sakit. Saya coba datang ke sini dengan 3 kali ya, 3 kali terapi. Sebenarnya 5 kali saya paketnya, cuman dengan 3 kali itu saya dinyatakan udah sembuh loh. Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah, Anda masih bersama kami dan masih bersama dengan Pak Ustadz Sony Sutrisna. Pemirsa, kita masih membahas tentang hikmah di balik cobaan. Ya, seperti surat Al-Baqarah ayat 286 mengatakan, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, Pak Ustadz Sony, apakah Allah ini selalu menguji seseorang ini dengan kesanggupannya, ataukah bisa juga melampaui dari kesanggupannya? Kalau saya boleh menggarisbawahi ya, dari surat Al-Baqarah ini bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau kita menghadapi cobaan apapun, sikapilah bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi sama seperti seorang ibu, para pemirsa. Seorang ibu yang kasih sayangnya demikian tinggi kepada putra-putrinya, pasti ingin supaya putra-putrinya itu suatu hari nanti naik kelas, menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Ya, pasti. Ya, bahkan seorang ibu itu sampai menghabiskan banyak waktunya untuk mengantarkan putra-putrinya les. Benar. Ya, diantarkan belajar les, ditungguin putra-putrinya itu. Ya, bahkan di waktu malam, kalau putra-putrinya sedang belajar, didampingi, ya, ditemanin. Ya. Bahkan kalau putra-putrinya sudah terlalu capek, ya, si ibu itu biasanya langsung menyuruh putra-putrinya untuk, udah kamu tidur saja, ya. Besok kamu bangun lagi, ya. Nah, besoknya itu udah disiapkan oleh ibunya. Demikian kasih sayang itu terlihat, para pemirsa. Ini ibu. Kita baru berbicara ibu. Ibu itu bukan mahanya pengasih, mahanya penyayang. Ini baru ibu aja seperti itu. Apalagi maha pengasih, maha penyayang. Pasti akan lebih kasih sayang lagi daripada seorang ibu. Nah, sekarang kita kembali kepada surat Al-Baqarah tadi. Ya kan, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sudah pasti benar seperti itu. Ya. Tidak mungkin Allah membebani seorang kalau Allah tahu orang itu tidak mampu menghadapi cobaan Allah. Nah, karena itu para pemirsa televisi yang dirahmati oleh Allah, setiap manusia, setiap diri daripada kita, kalau memang kita ini ingin mengalami suatu kehidupan yang lebih baik, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak, pastinya kita ingin menjadi orang-orang yang beriman. Karena tiketnya untuk bisa menjadi orang yang hidup enak nanti di akhirat itu kita harus menjadi orang yang beriman. Tiketnya untuk menjadi orang yang bahagia di dunia ini, kita pun juga harus menjadi orang yang beriman. Nah, untuk urusan ingin menjadi orang yang beriman ini ternyata para pemirsa gak mudah. Ya. Allah menegaskan, apakah telah kubiarkan kau mengatakan dirimu beriman, padahal belum datang cobaan dariku? Sesungguhnya kau akan aku coba loh. Ini kalau kita melihat daripada ucapan Allah ini, artinya bahwa setiap orang yang ingin derajatnya meningkat, yang ingin menjadi orang yang beriman, pasti dicoba oleh Allah. Ya, dicobanya dengan sedikit takut, sedikit kurang, sedikit sakit, dan aku bersama orang yang sabar. Nah, ini kita dapat melihat para pemirsa dalam kisah Nabi Ayub. Nabi Ayub itu nabi, para pemirsa, dicoba oleh Allah. Apalagi kita sebagai manusia biasa, ya, dia nabi aja dicoba. Nah, artinya apa? Artinya kita perlu mempersiapkan diri, para pemirsa. Kita perlu mempersiapkan diri.
Kalau tidak, khawatirnya kita akan menjadi manusia yang berputus asa nanti. Sebab digambarkan di dalam kitab suci Al-Quran, urusan cobaan ini sampai